Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Bioteknologi Farmasi kelas D. Saat ini kami akan menjelaskan mengenai materi replikasi DNA. Materi pertama akan dijelaskan oleh Arneta Octavia Lauren, kemudian yang kedua oleh Yongki Immanuel Lengkong, selanjutnya oleh Siti Aldila Janahtan, dan terakhir saya sendiri, Yayang Arina Salsabila. Yang pertama, ada replikasi. Kalian tahu nggak sih apa itu replikasi? Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA agar semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida yang baru dari rantai nukleotida induk melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan satu molekul DNA yang baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Setelah teman-teman mengetahui apa itu replikasi, selanjutnya terdapat 3 model replikasi DNA, yaitu model replikasi konservatif, model replikasi semi-konservatif, dan model replikasi dispersif. Yang pertama, model replikasi konservatif. Apa itu model replikasi konservatif? Model replikasi konservatif adalah proses replikasi di mana kedua molekul rantai DNA berperan sebagai cetakan atau template untuk molekul DNA yang baru. Pada replikasi konservatif, seluruh rantai ganda pada DNA mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah. Hasil replikasi pertama akan menghasilkan 50% molekul DNA yang baru dan 50% molekul DNA induk. Kemudian, mekanisme replikasi semi-konservatif. Tiap rantai DNA berperan sebagai template untuk sintesis rantai DNA yang baru. Spesifitas dari pasangan basa juga meyakinkan bahwa model ini akan menghasilkan rantai DNA yang baru yang identik dengan induknya. Mekanisme replikasi dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama dan molekul hasil sintesis yang baru. Pada replikasi dispersif, kedua rantai nukleotida terpotong-potong menjadi fragmen-fragmen yang berperan sebagai cetakan untuk sintesis fragmen DNA baru. 3. Tahapan proses replikasi DNA. Ada 6 tahapan proses replikasi DNA. Yang pertama, inisiasi. Kemudian yang kedua ada primase RNA. Yang ketiga, elongasi. Keempat, pembacaan fragmen. Kelima, terminasi. Dan yang terakhir adalah hasil replikasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Berikut adalah proses dari replikasi DNA. Ini merupakan rantai DNA yang akan mengalami proses replikasi. Setiap untai terdiri dari 4 basa nitrogen. Pertama, enzim helikase akan melepaskan 2 rantai DNA tersebut yang kemudian akan menghasilkan replication fork atau garpu replikasi. Untaian DNA yang dipisahkan masing-masing akan memberikan pola untuk membuat untai baru DNA. Enzim primase ini akan membuat sepotong kecil RNA yang disebut primer. Primer ini akan menandakan titik awal pembuatan atau pengkopian dalam untai DNA. Kemudian ada enzim DNA polimerase 3 yang akan mengikat primer, dan DNA polimerase 3 ini akan menuntun jalannya pembuatan untai baru dalam DNA. DNA polimerase 3 akan menambahkan basa nitrogen satu persatu sesuai pasangannya dari arah 3 aksen ke 5 aksen atau juga disebut dengan leading strand karena jalannya searah atau sesuai dengan arah replikasi. Kemudian, rantai DNA yang satu juga akan melakukan replikasi dengan arah yang berkebalikan dengan arah replikasi atau juga disebut lagging strand. Di lagging strand ini terdapat
potongan yang disebut fragmen Okazaki. DNA polimerase 1 akan menggantikan primer dengan untai baru DNA. Kemudian, DNA yang terpotong akan disatukan oleh enzim ligase. Replikasi DNA ini akan digambarkan sebagai replikasi DNA semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untai dikonservasi DNA lama dan satu yang baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.